Wahyu 13 itu nama-nama jemaat. Di sini juga ada nama-nama jemaat. Ada 18 ya Pak Lasso ya, yang masih ada ke Kuas Tengah. Nah kita lihat, ini nama-nama jemaat yang dilain oleh Rasul Paulus. Jadi dari 27 kitab yang kita baca, 13 itu nama-nama jemaat, nama-nama Kristen mula-mula di muka bumi ini. Jadi kalau kita dengar Galatia, Filipi, Kolose, apalagi Tesalonika, semuanya itu nama-nama jemaat. Dan pendirinya siapa? Rasul Paulus. Paulus yang mendirikan jemaat di Filipi ini. Jadi kita baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 10. Dia sendiri yang membangun jemaat Filipi. Ya. Jadi bukan penetua atau penilik jemaat yang lain atau rasul yang lain. Itu Rasul Paulus sendiri yang berkunjung dan membangun jemaat di Filipi ini. Dia juga pernah berkunjung. Jadi setelah dia membangun jemaat itu, dia berkunjung lagi. Tadi saya dengar dari samping serah terima begitu ya. Dan sebelum ini pun ada banyak pendeta di Kapuas Tengah ini yang datang dan pergi dalam tujuan yang sama, yaitu meneguhkan jemaat Tuhan ini. Dan dalam bacaan ini Paulus setelah menginjili jemaat di Filipi ini, dia juga mendewasakan. Apa yang dia dewasakan? Dalam nas kita tadi kan dibaca bahwa dia memberikan nasihat-nasihat apa? Perdana terakhir. Nasihat terakhir. Kenapa dikatakan nasihat terakhir? Ada yang tahu? Kenapa Paulus mengatakan ini nasihat terakhir? Kenapa? Karena dia sedang berada di mana? Di dalam penjara, di Roma. Jadi tidak lama lagi dia akan dieksekusi. Dia mengatakan ini nasihat-nasihat terakhir. Para penetua, diakon, penilik jemaat, para pemuda, anggota-anggota jemaat, ini nasihat terakhir. Karena itu dia mengatakan bahwa kita bisa melihat bahwa Paulus mengatakan bersukacitalah, sering-sering bersukacitalah. Jadi jangan sampai mereka berduka cita, sampai hati mereka itu diketahui semua orang. Hatimu itu baik, hatimu itu penuh syukur, sampai orang lain tahu. Di tengah-tengah penderitaan ini, Paulus tidak memprovokasi supaya jemaat Filipi berapa puluh kakak ini protes membela penahanan dia. Nggak ada. Bilanglah kriminalisasi rasul, nggak ada. Nggak ada. Dia justru mengatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah. Hendaklah hatimu diketahui oleh semua orang karena Tuhan sudah dekat. Jadi dia tidak memprovokasi bahwa menyalahkan pemerintah Romawi, kekaisaran Romawi yang menawan dia, tidak ada. Nyuruh demo, tidak ada juga, tidak ada. Dan dia mengatakan Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Ini mengacu kepada kematiannya. Jadi Tuhan sudah dekat itu bukan berarti Tuhan yang datang ke dunia ini untuk terakhir kalinya, lalu kiamat, tidak. Kadang-kadang kita meninggalkan dunia ini bertemu dengan Tuhan, itu juga Tuhan sudah dekat. Jadi bisa kita yang mendekati Tuhan, kita menjadi dekat. Bisa juga Tuhan yang mendekati kita, memanggil kita, Tuhan sudah dekat. Ini nasihat-nasihat terakhir. Jemaat Filipi saya pikir pasti sedih, pasti kecewa, karena setahu mereka Rasul Paulus tidak satu pun mengajarkan kebencian, permusuhan. Dulu mereka penyembah berhala, hidup tidak beres. Sekarang menjadi penyembah Tuhan yang benar, hidup dalam kebenaran. Tapi langsung mengatakan bersukacitalah jemaat di Filipi. Sekali lagi bersukacitalah. Dan di tengah penahanan itu kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau ingin mengeluh protes, bicaralah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Gak perlu salahkan lingkungan, gak perlu salahkan orang tua, keluarga dan teman, tapi bicaralah dengan Tuhan, ngobrollah dengan Tuhan, curhatlah dengan Tuhan. Itu Paulus katakan. Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Filipi dan kepada kita bahwa hidup kita inilah hidup yang digerakkan oleh kehendak Tuhan. Amin. Hidup kita itu adalah hidup yang digerakkan oleh Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, kita tidak enak ya kalau tidak ke gereja hari Minggu itu ya. Satu minggu itu ada yang kurang ya. Ada nggak merasa nggak enak kalau tidak ke gereja? Ada? Kita tidak enak ya kalau sebelum makan kita harus berdoa dulu ya nggak? Ngap-ngap langsung, nengok-nengok langsung begitu. Ya enggak lah, berdoa dulu lah ya kan? Arek, terima kasih Tuhan, tagal pinggir simpan ke Labuan Ike, dengan kekerigas keamas, kan begitu kan? Kita tidak enak kalau sebelum tidur malam kita harus berdoa dulu, ya enggak? Kalau langsung tidur gimana? Nggak enak kan? Ada yang kurang. Lalu waktu doa itu duduk atau menter? Ya duduklah, kalau menter jangan-jangan doa malam digabung dengan doa bangun pagi. Lupa amin ya. Anu Tuhan, makasih tegal Anda Tuhan. Anu kenal Tuhan, lalu lilap. Besok baru digabung amat jauh Tuhan. Baru doanya dari malam. Jadi apapun nyatakan ada ucapan syukur. Amin. Karena hidup itu hidup digerakkan oleh Tuhan. Makanya kita mengatakan elah berkelahi itulah dari kamu. Ya kan? Laku maaf, ya kan? Gak enak kan kita? Padahal kita tidak salah ya kan? Tapi kita tidak enak kalau tidak berdamai ya kan? Karena Tuhan sedang menggerakkan kita gelisah. Ada yang hilang, ada yang kurang kalau kita tidak berdamai. Kalau kita tidak kembali seperti dulu, membangun relasi yang baik. Paulus mengatakan itu. Paulus ingin jemaat Filipi ini hidup dalam kebenaran. Ya kan? Jadi hidup kita tuh hidup yang digerakkan oleh Tuhan. Amin. Ini bukan tentang siapa kita, tapi siapa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang menggerakkan. Jangan bilang, Terai kamu di aku. Itu Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan memakai kita benar. Nah, karena itu hidup kita lah hidup yang digerakkan oleh kehendak Tuhan. Oh saudara, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah penderitaan Paulus di penjara, ya, kaki yang terpasung, darah, situasi yang dia alami fisiknya kian menurun, kian merosot. Tapi kalau kita baca sampai habis tulisan Paulus Filipi, tidak satu pun yang menyalahkan siapa-siapa, tapi dia bersyukur. Dia mengatakan kepada jemaat Filipi begini. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa dikatakan? Pikirkanlah itu. Itu baik, itu benar, itu layak dipuji, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi pikirkanlah itu. Jadi jemaat Filipi yang baik-baik saja pun Paulus mengatakan hati-hati. Hati-hati, kenapa? Karena jangan sampai sesuatu yang kita anggap benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebaikan dan dibangga-banggakan, jangan sampai itu menjadi pemecah belah dalam jemaat Filipi. Bapak Ibu, merek-merek gereja tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Amin. Keselamatan kita itu bukan karena baptisan, tapi keselamatan kita karena darah Yesus tertumpah di kayu salib. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Amin. Kita tidak perlu lagi menambahkan apapun untuk keselamatan kita. Tidak ada. Nah karena itu pikirkanlah itu, memang baik didengar, patut dipuji, itu mulia sekali, tapi pikirkanlah sekali lagi. Jangan sampai jemaat Filipi ini bentrok, jangan sampai jemaat Filipi ini pecah. Kenapa? Karena Paulus sadar ketika dia nanti meninggal, dia berharap kepada para penetua, kepada penilik jemaat. Belum ada kesadaran pendeta seperti sekarang, pikaris seperti sekarang, MPH seperti sekarang. Belum ada kesadaran sinode, resort atau jemaat, belum ada kesadaran. Awalnya hanya para rasul, lalu ditambah para penilik jemaat, para penetua diakon. Nah, jangan sampai mereka berlomba-lomba untuk saling menjadi yang benar, menjadi yang mulia, menjadi yang paling suci, menjadi yang paling manis. Lalu jemaat ini pecah belah. Paulus mengatakan, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah sekali lagi semuanya itu. Dan 13 jemaat ini tidak ada yang pecah. Bagaimanapun Apolos pengkhotbah yang paling baik,
golongan Kepas orang Yahudi yang masuk Kristen. Datang lagi orang menganggap bahwa ada golongan Kristus. Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos yang menyiram, tapi yang terpenting adalah pertumbuhan. Amin. Bapak Ibu pada sediakan juga ASN pasti tidak tugas juga bentuk pelayanan. Tapi yang penting itu bukan siapa yang memulai, siapa yang melanjutkan, tapi yang penting ada pertumbuhannya. Amin. Silakan aja kita bantu pelayanan, tapi jangan bikin kebun di tengah kebun orang lain. Silakan saja bikin ladang, alam semesta ini luas, banyak hutan belantara, tapi jangan bikin ladang di tengah ladang orang lain. Itu saja sebenarnya. Kita menghargai ladang ini dibangun sudah ratusan tahun yang lalu. Mendiri kita minta ampun ini. Karena itu hargai. Carilah lokasi yang lain, dirilah, bangunlah ladang sendiri, kebun sendiri. Begitu. Jadi 13 jemaat tidak dipecah. Tesalonika, Filipi, Galatia, Kolose tidak dipecah. Tidak ada ganti merek. Tidak ada. Semuanya berjalan. Karena Paulus mengatakan, pikirkanlah semuanya. Itu baik, itu benar, itu boleh. Tapi pikirkanlah sekali lagi. Apakah itu yang utama? Bukan. Paulus menambahkan kepada kita sekalian bahwa gereja itu tempat persekutuan orang percaya. Gereja, ini bahasa Portugis, igreja. Ya, igreja menjadi kata gereja. Kenapa kita pakai dari bahasa Portugis? Karena Portugis pertama kali datang ke Indonesia. Kita tidak memakai kata church Inggris, Kirche Jerman, Belanda Kerk, tapi memakai kata gereja atau padanannya eklesia, dipanggil dari kegelapan menuju terang yang besar. Itulah kata gereja. Sebelum ada kesadaran membangun gedung gereja, gereja dimulai dengan pola jemaat rumah. Jadi saya dengar ada jadwal dalam warta jemaat, ada jemaat rumah. Saya juga mengikuti apa yang Pak Lasso lakukan juga jemaat rumah. Kalau hari Minggu jemaat datang ke gereja, ke rumahnya Tuhan. Di hari-hari yang lain para pelayan Tuhan ke rumah anggota-anggota jemaat di rumah mereka masing-masing. Itu gereja. Nah karena itu yang mendirikan gereja ini adalah Tuhan. Jadi hidup itu hidup digerakkan oleh Tuhan. Ini bukan kekuatan kita. Kalau gereja ini berdiri, maka tidak satu pun yang bisa menolaknya. Yesus mengatakan, Petrus, di batu karang inilah aku dirikan jemaat. Alam maut tidak akan menguasai. Jadi di dalam gereja inilah kita semua sama. Di dalam persekutuan inilah semua kita sama di mata Tuhan. Betul, kita punya jabatan publik. Kita punya talenta, karunia, pengalaman hidup yang berbeda-beda. Tapi dalam gereja ini kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Karena itu disinilah kita berkumpul. Karena itu kita tidak akan menemukan semua orang suci, orang saleh. Tidak ada. Karena gereja ini bukan museum orang-orang suci, orang-orang saleh. Kita akan kecewa. Tapi gereja ini adalah rumah sakit orang berdosa. Hari Minggu kita check up di sini Bapak Ibu. Kita kontrol di sini Bapak Ibu. Nah kalau ini rumah sakit, kita tidak usah repot-repot urus orang lain. Kita urus diri kita sendiri. Puji kelak ke puskesmas. Puji dia, Mama Mina. Ke rumah sakit puji dia. Puji. Waktu itu nempayah pasien kami kata kira nanti. Mereka kan ngurus diri mereka sendiri, ya. Dokter, buena ampitan ya diwut aku pehe kare pinding pehe mata iya lah yo nampi tuh bayar dia lalu jelas kamu kare duit pasti kesini kan kontrol ya kan begitu sembuh dia pulang, dia tidak ngurus orang lain di bangsal sana bangsal sini penyakit sana tidak pernah. Dia fokus, kata dokter istirahat, ini resep obat tebus, ini makanan yang boleh, ini tidak boleh, dia nanti sembuh. Kalau di rumah sakit saja bisa tertib, pasiennya tidak ada yang kacau balau begitu, kenapa di gereja kita tidak bisa? Amin. Nah karena itu gereja ini adalah rumah sakit orang berdosa. Kita tuh kesini dari kecil, ya. Karena dunia ini buat kita sakit dan gereja ini buat kita sembuh. Amin. Di dunia ini air mata, putus asa, tapi di gereja air mata disapu dan dikeringkan oleh Yesus. Amin. Di dunia ini ada banyak jalan katanya menuju sorga, tapi di gereja Yesus alamatnya. Amin. Itu yang membedakannya. Makanya Paulus katakan, inilah hidup kita digerakkan oleh Tuhan, saudara di Filipi.
dan saudara-saudara yang hadir di gereja di Pujon. Lalu kapan gereja ini bubar? Persekutuan kita ini bubar, berhenti, tutup. Dia berhenti dan tutup dengan sendirinya ketika Tuhan datang untuk terakhir kalinya. Amin. Maka berhentilah ibadah kita, kesaksian kita, perayaan hari anak, remaja, pemuda, perempuan dan bapak-bapak. Tapi sebelum Tuhan belum datang, kita tetap menantikan dia di gerejanya. Amin. Jadi tidak ada satupun yang bisa menutup gereja Tuhan. Dia akan tutup sendirinya kalau Tuhan sudah datang. Amin. Otomatis. Tapi sebelum Tuhan datang, yuk laku dua, yuk semua yang indai. Laku dua elah kilo male-male. Amin Tuhan, amin Tuhan. Telah are rezeki dengan Tuhan. Kita tidak mungkin WA atau telepon ngomong itu terus, Bapak Ibu. Pasti selalu baru obrolan kita. Ya kan? Tuh puyak tuh mentai ambil obrolan kita. Tuh film Korea, tuh drama Korea kita ambil seri tunduk. Tuh Liga Dangdut tuh Tame Indai barakau peng tunduk. Kan? Obrolan selalu hangat, tidak ada mula-mula. Harusnya juga kita bicara dengan Tuhan hal-hal yang baru, hal-hal yang hangat. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu gereja ini harus berhati-hati dalam persekutuan. Tuhan yang dimuliakan, bukan diri kita. Kalau kita bisa bernyanyi, berdoa itu karena perkenanan Tuhan. Kalau kita bisa memimpin, melayani itu karena perkenanan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Nah karena itu Paulus mengatakan hati-hati, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus menjaga motivasi supaya tetap murni. Kita juga berhati-hati menjaga supaya pelayanan kita itu melayani bukan dilayani. Kita mencari yang hilang dan membawa pulang yang tersesat. Berapapun harganya kita harus bayar. Itulah tujuan gereja. Jadi yang gak aktif-aktif itu kita datangi para penetua diakon, aktivis, pengurus kategorial, para pendeta, penatua diakon, itu kita cari. 99 sudah aktif, satu orang tetap dicari yang satu itu. Karena setiap satu yang ditemukan malaikat di surga bersuka cita. Amin. Nah karena itu memang inilah tugas gereja. Tugas persekutuan kita begitu. Melewati firman Tuhan hari ini, kita berpikir, bisa tidak kita mengerjakan semua? Saya tidak sekolah, saya tidak punya karunia, itu bukan bidang saya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui pemahamanmu, pikiranmu, hikmatmu akan memelihara sehingga kamu mampu mengerjakannya. Amin. Siapa sih kita Bapak Ibu? Bukan pemain musik tapi bisa main musik. Amin. Kamu main musik band mana? Band Pujon. Tapi bagus main musik, teman-teman main gitar, main drum, band. Boleh tepuk tangan untuk mereka? Tuhan yang memampukan. Paulus katakan itu. Teman-teman juga yang singer, Aldi dan kawan-kawan nanti leha Pak Tom bayang nyinggung paling musik dia maka marah halap suara ike. Kalian penyanyi di mana? Nggak ada, di gereja aja. Wah, tepuk tangan aja buat mereka berani. Kita berpikir kita sebenarnya nggak bisa kan? Ya nggak? Siapa sih kita? Kita orang-orang biasa saja. Kok bisa punya kehidupan, punya pekerjaan, punya keluarga, sahabat, teman yang mengasihi. Sih entah tuh, ya kan? Kita nggak pernah habis pikir. Gereja ini juga kan, dulu kan seperti ini gereja ini kan, dari kayu kan, kecil kan, jemaat masih sedikit kan, dan pimpin ibadah pakai sunggup terus kan, sampai peda bela ya kan. Tapi kok bisa sampai 2022 tahun milenial ini, amin? Dulu udah ada listrik, dulu pakai petroma, strongkeng. Sampai bulu mata ini habis hangus begitu. Ya. Nyanyi dulu kan dibacakan kan? Nggak ada nyanyi sama-sama. Kami puji dengan riang, kami puji dengan riang. Dikau alai besar, dikau alah kareru kacamata beli, kareru kacamata beli. Kalau pendetanya bilang nanti dulu kacamata itu tertinggal. Ya karena nggak ada teks, jemaat nggak punya kitab nyanyian rohani, nggak ada mazmur. Tapi hari ini kita bisa lihat layar LCD, amin. Hari ini kita bisa akses di handphone, amin. Tuhan yang sama, amin. Kenapa? Karena Tuhan memampukan kita semua mengerjakan semuanya itu. Di luar dugaan, ada ketawa, komplek itu sesarami. Karena Tuhan bekerja di persekutuan ini. Nah karena itu Bapak Ibu, para pendeta akan datang pindah, berganti datang pindah. Vikaris, pendeta diakon, lintas periode,
pengurus kategori lintas periode, tapi Tuhan tetap memelihara jemaatnya. Amin. Jangan pernah khawatirkan itu. Tapi selagi kita sama-sama melayani, Paulus mengatakan, ayo kita sama-sama. Kita sama-sama dilantik, kita sama-sama lepas periode. Kita sama-sama dijadwalkan, kita sama-sama menyelesaikan jadwal. Nah, hari ini hari pemuda IKE, energi penerus. Ya, pemuda harapan, pemudi harapan, pemuda. Ya, jadi supaya seimbang, ya kan? Ya, supaya seimbang, pemuda dan pemudi. Kalau remaja itu berlaku untuk semua lintas gender. Hari ini menjadi pemuda, besok menjadi pemimpin. Amin. Paulus dikelilingi oleh orang-orang muda. Orang-orang muda, Timotius masih muda pelayanan. Titus masih muda pelayanan. Dan orang-orang muda ini, asal kita kasih kepercayaan, kesempatan, dan peluang, pasti jadi. Ayo, waktu milih handphone, nyemuk. Anak atau Esu, Nina mama? Esu dia menyetel, tapi dia takut. Ya, karena mereka lebih cepat. Download itu, download ini, bisa mereka. Install itu, install ini, bisa. Tapi kelemahan orang muda itu pengalaman. Mereka belum punya pengalaman saja. Kalau kekuatan, semangat, wah, nggak bisa dilawan. Sama seperti kita dulu. Nah, karena ini harinya pemuda IKE, di mana saja mereka merayakan itu hari mereka. Karena itu para pemain musik yang bertugas juga pendeta muda-muda semua ya. Yang saya juga masih muda. Usia itu kan masalah umur saja kan. Umur itu masalah angka saja kan, ya nggak ada yang lain. Jadi ini harinya orang-orang muda, harinya orang berjiwa muda. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena orang muda kadang-kadang mengandalkan emosi daripada logika. Karena itu waktu senang, waktu bahagia, jangan janjikan apapun. Oke? Hati-hati. Waktu marah, kecewa, jangan buat keputusan apapun. Amin. Karena setelah itu kita akan menyesal. Kayak Malik dan aku sadar hendak dengar cera itu, bikin gambar per Facebook tuh. Ya kan? Cera dia aku, akhir dia menyesal. Karena itu hati-hati teman-temannya, lagi-lagi senang, lagi-lagi bahagia, jangan janjikan apa-apa. Pelajari dulu, pahami dulu, baru kita bicara. Waktu marah, waktu kecewa, jangan ambil keputusan dulu. Karena tidak lama setelah itu, kita pasti kecewa. Karena itu sekali lagi Paulus sadar bahwa di Filipi ini juga banyak orang-orang muda, banyak juga anak-anak, banyak juga remaja. Kalau kita ini Bapak Ibu ya yang sudah dewasa, tidak akan keluar lagi dari IKE. Saya yakin aja. Ibu Iren, Ibu Pendeta Heria, tapi anak-anak dan remaja itu masih bisa kemana-mana. Khususnya Palangkaraya. Saya 9 tahun pelayan di Palangkaraya, 3 resort. Dekat juga pemuda, beberapa kali ibadah di gereja-gereja non IKE. Tujuannya hanya ingin mencari Tuhan, ingin merasakan pengalaman baru sambil lihat teman-teman pemuda, dan rata-rata bertemu. Kenapa? Ya karena di IKE hampir tidak ada peluang untuk itu. Nah, kita bersyukur 2012 dibuat liturgi ekspresi seperti ini tadi. Pemuda yang main musik, pemuda yang tampil. Dan liturgi ekspresi itu tidak mengganggu liturgi baku kita minggu 1, 2, 3, 4, 5 tidak. Dia punya jadwal sendiri saja khusus untuk pemuda remaja. Kita ini waktu sekolah minggu jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, loncat-loncat ya kan? Begitu jadi jemaat dilarang. Sekolah minggu disuruh-suruh, begitu besar dilarang-larang. Tidak jelas kan? Kingkong badannya besar itu kan? Kalau kau cinta Tuhan, injak bumi. Begitu. Waktu sudah besar jangan begitu, kan dimarahi papa mama. Matanya sudah melotot begitu. Itu penuh dengan ekspresi. Daud itu penuh ekspresi. Aku akan membangunkan pajar. Bayangkan. Aku akan menyanyi dan menari dengan gambus 10 tali. Bayangkan. Ekstrim sekali. Ya kan? Nah, kita sebenarnya ibadah seperti selebrasi. Tahu selebrasi? Seperti perayaan. Tahu perayaan? Suka sepak bola? Oke. Yang cetak striker, kipernya satu tim senang nggak?
senang, yes, yes. Padahal dia ikut apa-apa. Dia nonton dari jauh aja. Malah kalau salah tendang dia marah-marah begitu. Begitu gol dia senang. Karena selebrasi. Nah, anak-anak muda itu suka begitu. Ada waktu mereka bisa menyanyi, bisa mengekspresikan diri mereka. Tadi about all, ya lagunya di atas segalanya. Ya enggak? Kamu tahu lo bakal ke wela di karya bahasa asing. Bahasa itah penari belidi. Anak-anak muda tuh hafal. Ya kan? Hafal. Nah, inilah kekuatan orang-orang muda. Kalau GKI tidak memberi ruang kepada anak-anak muda kita, maka gereja-gereja lain akan menggunakan mereka. Nah, karena itu tidak mengganggu liturgi baku, tapi beri saja waktu untuk mereka. Dan ini kan masa transisi, karena tidak lama juga. Mereka juga sama seperti kita. Bahwa lehamnya dekare mending, aduh, pekere uyak, pekere sampah, pekere sebagainya. Ada waktu juga perlu tenang teduh. Jadi ada waktunya mereka juga akan sama seperti dewasa begitu. Nah, melewati firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, diingatkan kepada kita bahwa gereja adalah milik kita semua. Inilah tempat kita saling membangun kesetiaan, dan membangun peran panggilan Tuhan. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan sebagai ASN, lakukanlah itu, amin. Sebagai anggota TNI Polri, lakukanlah itu, amin. Sebagai pekerja swasta LSM, lakukanlah itu. Sebagai remaja, pemuda, pelajar, lakukanlah itu. Sebagai para penata diakon, pengurus kategori guru sekolah, guru agama, lakukanlah itu. Itu panggilan Tuhan untuk dunia ini bersama. Biarlah Tuhan berkenan dengan Roh Kudus memateraikannya dalam loh hati kami, supaya kami teringat selalu dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Kami menyerahkan Komisi Pelayanan Remaja Pemuda tingkat Sinode Resort Kapuas Tengah dan juga seluruh seksi pelayanan remaja se-resort Kapuas Tengah di tempat ini. Dari hari Jumat hingga hari ini mereka berkumpul di resort ini, merayakan hari muda mereka, hari remaja mereka. Mereka dibentuk melewati lomba-lomba, membangun kesetiaan, kebersamaan dan loyalitas sebagai remaja pemuda generasi penerus bagi gereja, keluarga, bahkan bangsa dan negara. Tentu untuk membuat itu semua kami percaya Tuhan memberkati pengurus yang Tuhan percayakan di semua tingkatan. Tolonglah mereka, berilah mereka kekuatan, kesehatan, sukacita untuk mengerjakan tugas tanggung jawab ini. Kami percaya generasi kami memiliki banyak pergumulan di sekolah, di kampus, di pekerjaan, bahkan dalam rangka mereka mencari pasangan hidup yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Lindungilah mereka agar mereka terhindar dari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, perilaku yang tidak memuliakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah memberikan masa depan dan harapan dalam hidup mereka. Tuhan sudah menanti mereka dan menanti kami sekalian. Berkat juga orang tua, lingkungan sekitar agar menjadi sahabat yang baik, teman yang setia untuk membangun mereka, membentuk mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rancangan, menyiapkan masa depan. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang membentuk kami tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan juga, kami masih hidup di bawah ancaman pandemi COVID-19, agar kami boleh menjaga protokol kesehatan dan membantu pemerintah, membantu gugus tugas untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kami juga berterima kasih boleh menyaksikan perkenalan dan juga pelepasan hamba-hamba Tuhan di resort GKI Kapuas Tengah ini. Kami percaya bahwa Tuhan melayani, mengasihi, dan memelihara resort dan jemaat-jemaat di dalamnya, melewati MPH resort, MPH jemaat masing-masing. Harus juga memberkati pendeta Lasto yang Tuhan percaya sebagai pemimpin tempat ini, memberkati keluarganya, memberkati rekan sekerja agar mereka sehabis pikir untuk membangun persekutuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk anak-anak kami, remaja, pemuda, dalam tumbuh kembang mereka baik fisik, mental, dan spiritual, kami menyerahkan mereka dalam pemeliharaan Tuhan saja. Berilah mereka kekuatan untuk menjalani tantangan-tantangan hidup mereka di sekolah maupun di kampus, sehingga mereka boleh beraksi dengan waktu. Biarlah kami juga boleh mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan mencukupkan, bahkan melimpahkan dengan apa yang kami perlu. Banyak hal yang kami minta kepadamu ya Tuhan. Engkau sesungguhnya mengenal nama kami masing-masing.
Bahkan masa depan kami yang panjang Tuhan sudah mengetahui. Demikian juga akhir dari segala kehidupan kami Tuhan juga sudah mengetahuinya. Kami bersyukur mengenal Tuhan seperti Engkau, dan biarlah kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dengarlah doa saat ini kami alaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Vokal grup dari Seksi Pelayanan Pemuda GKE 7.
sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji muliakan di dalam Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa selalu merasakan sukacita, berkat Tuhan yang tak terhingga. Rasa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Berkatilah kami yang memberi persembahan syukur ini. Tolonglah kami agar memberi dengan sukacita dan kerelaan. Berikan kami kesadaran untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya persembahan ini berkenan bagi Tuhan, layak kami persembahkan di hadapan Tuhan. Inilah kami serahkan persembahan syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima
puji-pujian dari seksi pelayanan remaja pemuda GKE Evangelion Tapeng. Dipersilahkan. Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, oh, oh, Kau sungguh baik. Sekian. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang telah Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus lahir dari dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memanggilmu untuk bersaksi menjadi kemuliaan Allah, menjadi pemuda yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pada dirimu harapan gerejanya di dunia ini ditaruhkan. Hai pemuda, berkaryalah, setialah dalam pelayananmu, dan buktikanlah kepada gerejamu, orang tuamu, bagi bangsa dan negara, dan bagi dunia, bahwa pemuda GKE adalah generasi muda yang Tuhan pakai secara luar biasa
bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya undang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Teman-teman masih ingat nggak? Kalau ditanya apa kabarnya, teman-teman dijawab dengan gaya. Masih ingat nggak? Ikuti teman saya Melin di sebelah. Kalau saya tanya apa kabarnya, teman-teman sekalian menjawab, puji Tuhan, luar biasa. Saya ulangi, teman-teman semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Perayaan Hari Pemuda GKE Seresok GKE Kapuas Tengah tahun 2022. Romawi yang pertama, pembukaan. Romawi yang kedua, kesan dan pesan. Romawi yang ketiga, pembagian hadiah. Romawi yang keempat, doa penutup. Romawi yang kelima, penutupan. Romawi yang keenam, makan siang. Dan Romawi yang ketujuh, seluruh peserta kembali ke jemaat masing-masing. Yang kedua yaitu kesan dan pesan. Kesan dan pesan oleh Ketua KPRP Resort GKE Kapuas Tengah oleh Bapak Joni Arifin sekaligus menentukan tuan rumah perayaan Hari Pemuda tahun 2023. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami ucapkan selamat pagi, salam. Puji Tuhan. Pertama-tama saya menghormati Bapak Ketua MPH IKRS Kapuas Tengah, Bapak Laska Ujunan. Yang saya hormati Bapak narasumber yang sudah bersedia hadir memberikan kebimbingan pada adik-adik sekalian. Yang saya hormati Bapak Tom Chandra Intihan. Yang saya hormati Ibu Pembina KPRP Seresok Kapuas Tengah. Yang saya hormati seluruh pendeta pembina masing-masing SPRP yang ada di kawasan Seresok Kapuas Tengah, beserta adik-adik pemuda remaja dan tamu undangan yang saya hormati. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Tentunya sudah beberapa waktu sudah kita jalani dan kita mengikuti acara demi acara, dan saya lihat antusias daripada adik-adik pemuda remaja tentu sangat luar biasa dan memiliki potensi yang luar biasa. Yang patut saya garis bawahi kemarin ada yaitu lomba pembacaan Alkitab Dayak Ngaju. Anda punya potensi dan saya nilai ada yang lebih bagus daripada tempat penentuan dakon di mana saya melayani. Cukup bagus saya lihat kemarin cara membacanya dan sebagainya, sangat bagus sekali.
Dan dalam hal ini mungkin ada berbagai macam perlombaan, pertandingan dan sebagainya, mungkin ada kalah yang menang. Namun saya berharap itu tidak menjadi hambatan bagi kita untuk bisa berkarya ke depannya. Silahkan tepuk tangan dulu. Saya percaya bahwa tongkat kepemimpinan sebagai generasi masa depan kita adalah ada di tangan adik-adik sekalian. Itu yang patut saya apresiasi pada saat ini. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan program-program kita selanjutnya setelah selesai, yaitu acara ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Pembina tadi, bahwa kita akan melaksanakan hasil program ataupun mandat daripada Sinode Resort yang kita laksanakan pada pada bulan November tahun 2021, bahwa pada tahun ini kita akan mengadakan lagi, yaitu salah satu program kita, yaitu perayaan Natal, yang mana nantinya akan kita rayakan yaitu di Desa Bohot Jaya. Itu. Kemudian silakan tepuk tangan. Dan yang bersedia menjadi tuan rumah, yaitu untuk perayaan Hari Remaja Pemuda Jumat Kayu Bulan, ya. Ya. Kayu Bulan, mana Kayu Bulan? Iya, kita akan laksanakan di Jumat Kayu Bulan. Sekali lagi saya atas nama Ketua KPRP mengucapkan terima kasih atas kesediaan, yaitu terutama jemaat Bohot dan jemaat Kayu Bulan yang tentunya bersedia untuk menyediakan tempat untuk kita melaksanakan event-event yang menjadikan program daripada KPRP Seresot Kapuas Tengah. Dan yang terakhir, pesan saya, semoga tahun depan program-program kita bisa terrealisasi dengan baik. Tentunya saya berharap seluruh pemuda remaja supaya bisa ikut ambil bagian nantinya. Biarkan melalui momen ini menang kalah tidak jadi masalah. Yang saya harapkan kehadirannya, terutama tadi malam luar biasa, pembicara kita sangat bagus sekali, ya. Dan saya lihat adik-adik semua pertanyaannya bagus-bagus semua dibandingkan perayaan bapak-bapak, ya. Kalau kami bapak-bapak banyak yang menonton, kalau ada narasumbernya agak kurang pertanyaannya. Kalau tadi malam saya lihat masih banyak pertanyaan, namun waktu kita yang terbatas. Itu demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Kesan dan pesannya dari Bapak Joni Halimtin. Selanjutnya kesan dan pesan oleh Ketua MPH Resort GKE Kapuas Tengah oleh Bapak Pendeta Lasto Wejunan MTH, dan sekaligus menutup resmi kegiatan perayaan Hari Pemuda Resort GKE Kapuas Tengah tahun 2022. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa, ya. Terbalik, ya. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih adik-adik sekalian, dan secara khusus panitia perayaan Hari Pemuda GKE Seresot Kapuas Tengah yang pertama ini. Pada kesempatan hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan menjalani kegiatan ini kurang lebih selama 2 hari, ya. Dan kepada panitia juga sudah bekerja dengan keras selama beberapa bulan, beberapa minggu. Tepuk tangan dulu untuk panitia yang sudah bekerja mensukseskan kegiatan yang pertama ini. Yang kami hormati pembicara kita Bapak Pendeta Tom Chandra MTH, sekaligus Kepala Departemen Marturia, Koinonia, dan juga Diakonia Majelis Sinode GKE. Yang kami hormati, kami kasihi MPH Majelis Resort GKE Kapuas Tengah, dan juga MPH Jemaat GKE Pujon. Yang kami kasihi Ketua KPRP bersama dengan jajarannya yang boleh hadir pada kesempatan hari ini, pendeta, vikaris, kemudian penatua diakon, pembina pemuda yang boleh hadir pada hari ini, dan ketua panitia, ya, ketua panitia bersama dengan jajarannya, dan juga seluruh yang boleh hadir dalam kesempatan siang hari ini dan dari kemarin sampai siang hari ini. Kita patut ucap syukur oleh karena Tuhan sudah memberikan kita kemampuan menyelesaikan
kegiatan sampai hingga pada siang hari ini. Yang pertama, ada beberapa hal yang ingin kami sorot. Antara lain, yang pertama, kita sudah melaksanakan 2 hari kegiatan, dan di dalam 2 hari kegiatan ini ada banyak hal yang saya yakini sebagai income. Artinya apa yang kita terima, namun juga jangan cukup hanya income, tetapi diperlukan outcome-nya. Nah, setelah kita menerimanya, apa yang harus kita lakukan? Setelah kegiatan kurang lebih 2 hari ini, bahkan dengan dana yang tidak murah, ya tidak murah. Dan semuanya itu saya pikir jangan sampai sia-sia. Nah, kenapa jangan sampai sia-sia? Karena kita dengan berbagai macam cara mensukseskan kegiatan ini, usaha dana, panitia, kemudian kerja keras, resort, jemaat, dukungan seluruh warga jemaat. Kalau tidak ada income, dan pasti ada income, tetapi kalau tidak ada outcome, apa yang mampu kita bawa nanti pulang setelah dari tempat ini, saya pikir itu menjadi sia-sia. Nah, setelah pulang dari malam tadi kita dari lomba, ya tadi dikatakan salah satunya lomba baca indah Alkitab lah, luar biasa. Saya kemarin ketika menilai, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Joni Arifin, tidak kalah dengan yang sudah lanjut usia. Mereka bisa